Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Lanjutan kajian tafsir kita di malam ini adalah ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Dimulai dari ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah tentang Ashabul Kahfi secara ijmal, secara garis besar, dan secara ringkas. Kemudian nanti mulai dari ayat ke-13 dimulai cerita Ashabul Kahfi secara rinci. Ini adalah metode dalam penulisan dan metode dalam mengulas suatu masalah, telah dicontohkan dalam ayat ini. Disebutkan terlebih dahulu garis besarnya, bagaimana ringkasannya, baru kemudian setelahnya didetilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia adalah muqaddimah, pendahuluan ringkas tentang cerita Ashabul Kahfi. Dan itulah yang dilakukan, diamalkan oleh banyak ulama dalam menulis kitab, dalam menulis kaidah. Dituliskan terlebih dahulu secara garis besar maksud dan tujuan kaedahnya, agar mudah didapati kesimpulan, baru kemudian setelahnya dirinci penjelasannya. Ini faedah yang bisa diambil dari metode urutan ayat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ini, dan itu dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Hadza ikhbarun min Allah ta'ala an qissati ashabil kahfi ala sabilil ijmal wal ikhtisar." Ayat ini yaitu am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba, adalah kisah tentang Ashabul Kahfi secara garis besar dan secara ringkas. Thumma basataha, kemudian Allah Ta'ala nanti menjelaskannya secara luas. Ba'da dzalik, setelah ayat ini, yaitu dimulai dari ayat yang ke-13 yang firman Allah berbunyi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Baik. Am di situ kata ulama maksudnya lil istifham. Am yang ada di ayat itu, ini santri yang bawa Al-Quran itu ada am kan? Lihat hurufnya itu lihat. Jangan main-main.
Am itu ada am di situ. Am itu dua maknanya dalam ayat itu kata ulama. Pertama maknanya bal. Kedua maknanya alif lil istifham. Kalau alif lil istifham al-istinkari berarti ahasibta, begitu maknanya. Berarti kalau kita maknakan ahasibta, maknanya ay la tadhun. Jangan menyangka, jangan mengira wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara harfiahnya berarti maksudnya apakah engkau mengira? Kan begitu. Sebagaimana yang ada di terjemahan, apakah engkau menyangka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya jangan menyangka, jangan mengira. Itu maksudnya. Ungkapannya pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Ungkapannya adalah pertanyaan tapi untuk menegaskan hal sebaliknya dari apa yang engkau sangka. Am hasibta, jangan engkau menyangka, anna ashabal kahfi, bahwa sesungguhnya ashabul kahfi itu, ashab itu artinya pemilik. Dari itu dalam bahasa kita sahibul bait. Apa arti sahibul bait? Jamaah yang sepuh-sepuh tahu nih. Ini ada hajatan di sahibul bait, kan begitu? Tergantung sahibul baitnya. Apa arti sahibul bait? Pemilik rumah. Sahib itu jamaknya ashab. Ashab itu jamak dari kata sahib. Di sini ashabul kahfi. Jadi ada beberapa orang yang memiliki gua itu. Dikatakan ashab, pemilik maksudnya, karena dialah yang tetap tinggal di situ. Sesuatu yang terus-menerus tinggal di situ tempat disebut sahib. Seolah-olah pemilik. Dan pernah kita sampaikan di sini, dari itu sahabat itu dikatakan sahabat karena dia terus-menerus bersama temannya. Sahib. Dari itu dikatakan oleh orang Arab, as-sahib sahib. Sahib itu pembawa. Sahib. Kemana dia pergi, antum ikut. Hati-hati kalau dia ikut. Kalau sahib antum itu tidak benar, kamu terbawa. Sahib yashabuka, dia akan menyeretmu juga. As-sahib sahib. Kawan itu penarik, menyeret kita. Karena kita lengket dengan dia, permanen lengket dengan dia. Bahwa sungguhnya ashabul kahfi ini warraqimi, ar-raqim ini ada khilaf ulama. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan yang lainnya. Ada yang mengatakan dia nama tempat dari gua tersebut, Ar-Raqim. Yang kedua ada yang mengatakan Ar-Raqim maknanya nama dari lembah yang ada di sekitar gua itu. Ada yang mengatakan Ar-Raqim itu adalah nama anjingnya. Ada yang mengatakan Ar-Raqim itu ialah lauh. Lauh itu papan yang tertulis di atasnya nama-nama ashabul kahfi dan nasabnya dan kisah mereka. Dan ini yang dibenarkan oleh Al-Hafidh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud dengan Ar-Raqim adalah papan yang terdapat di atasnya tulisan nama-nama ashabul kahfi dan nama nasabnya dan cerita mereka. Naam, jelas? Lihat ayatnya itu, garis bawahi. Itu ilmu. Dan itu pilihan dari Al-Hafidh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Berarti maksudnya
Apakah engkau mengira, apakah engkau menyangka sungguhnya Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu kanu min ayatina ajaba, mereka adalah bagian dari ayat-ayat kami yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan kepada nabinya dan orang muslim bahwa peristiwa Ashabul Kahfi itu memang menakjubkan. Tapi kalau dibandingkan dengan ayat-ayat Allah yang lainnya, maka itu hal biasa. Dari itu Allah berfirman di situ, jangan kira, jangan menyangka bahwasanya peristiwa Ashabul Kahfi itu dan Ar-Raqimnya itu adalah ayat-ayat Allah yang sangat menakjubkan, mengalahkan yang lain. Jangan. Di luar Ashabul Kahfi itu ada banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih menakjubkan. Dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, maka Ashabul Kahfi dan ceritanya adalah hal biasa. Itu maksudnya. Dari itu Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, "Laisa amrahum ajiban fi qudratina wa sultanina." Peristiwa Ashabul Kahfi ini, urusan mereka, perkara mereka bukanlah perkara yang menakjubkan di sisi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penciptaan langit dan bumi dan manusia itu sendiri lebih menakjubkan bagi orang yang berfikir. Maksudnya bahwa jika kita ingin berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangatlah mudah kita menemukannya. Yang paling dekat ialah diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada diri kalian, tidakkah kalian memperhatikannya? Betapa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Betapa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Hal-hal yang tidak samar, hal-hal yang sangat nampak. Jika kita ingin mencari perkara yang seperti itu, tidak harus jauh-jauh pergi ke Ashabul Kahfi. Pada diri kita sendiri, penciptaan langit dan bumi itu sudah lebih daripada cerita Ashabul Kahfi, menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh awal fityatu ilal kahfi, yakni idh itu artinya ketika, atau uzkur, atau ingatlah ketika. Ingatlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika al-fityatu, pemuda-pemuda itu, anifatat, fata itu artinya pemuda, al-fityah jamak dari pemuda tersebut tadi. Awa artinya masuk, tinggal di kahfi, tinggal di gua. Faqalu Rabbana, dan mereka setelah sampai di dalam gua tersebut berdoa kepada Allah,
wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami rahmat darimu, dan siapkanlah bagi kami atau mudahkanlah bagi kami urusan kami untuk mendapatkan hidayah dan petunjukmu, atau tunjukilah urusan kami, mudahkanlah urusan kami. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwa dulu pemuda-pemuda ini hidup di zaman sebelum adanya agama Nasrani. Itu yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Hidup sebelum adanya agama Nasrani, sebelum munculnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah pemuda-pemuda yang berasal dari keluarga bangsawan, di mana di kota mereka, di negeri mereka itu orang-orang menyembah berhala dan memiliki hari raya tertentu untuk mengagungkan berhala. Tapi kemudian tiba-tiba terketuk hati mereka bahwasanya hal ini adalah kebodohan, adalah kesyirikan. Lalu satu persatu dari mereka meninggalkan majelis tersebut tanpa ada kekompakan sebelumnya. Jadi mereka, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini, tidak saling mengenal. Salah satu di antara mereka ada yang menyingkir dari majelis itu dan duduk di sebuah pohon. Kemudian datang lagi satu pemuda, datang lagi satu pemuda secara kebetulan, tidak pernah ada rencana sama sekali. Dan akidah mereka sama, yakni mengingkari kesyirikan tersebut. Di situ ulama menjelaskan bahwa kekuatan yang menjadikan mereka berkumpul jadi satu ini ialah karena unsur roh yang sama. Bahwasanya disebutkan dalam hadis, al-arwahu junudun mujannadah. Roh manusia itu ibarat pasukan yang sudah siap. Dulu di akhirat, di alam roh itu, jiwa kita itu sudah seperti tentara yang sudah berpasang-pasangan. Di dunia kemudian menyatu. Jika dulu dalam arwah roh ini adalah menyatu sama visi misinya, di dunia dia bareng. Tapi jika di dalam roh dulu roh ini tidak menyatu satu dengan yang lainnya, di dunia dia saling tanakara, saling mengingkari, saling menjauhi. Ketika roh itu visi misinya sama, akidahnya sama, pandangannya sama, pola pikirnya sama, biasanya klop, duduk bareng, nyambung. Itu yang terjadi. Mereka orang-orang yang tidak saling mengenal, tapi karena roh mereka ini saling mengenal, visi misinya sama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kesyirikan, berkumpul secara tidak direncanakan sebelumnya dan langsung nyambung dan klop. Itulah persatuan yang sesungguhnya. Persatuan di dalam akidah, persatuan di atas manhaj yang saleh, manhaj yang baik. Itu faedah dari cerita tersebut dan asal usul mereka pergi dari kampung mereka. Disebutkan dalam cerita bahwasanya Ashabul Kahfi ini setelah mereka berkumpul, mereka mendapat tekanan bahwasanya mereka akan diberikan sanksi oleh negeri mereka. Tapi sebelum itu terjadi, mereka pergi hijrah terlebih dahulu. Dan itu masih berlaku sampai hari ini, bahwasanya menyelamatkan agama, menyelamatkan diri dan membawa agama kita dari fitnah, itu adalah sunnah
orang-orang terdahulu dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun demikian. Nabi ketika Nabi berdakwah di Mekkah, hijrah pertama yang diincar adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kedua juga demikian, yang diincar oleh kafir Quraisy adalah pengikut Nabi. Hijrah yang ketiga itu yang diancam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi pengikutnya. Diancam nyawanya. Dari itu beliau hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, dan sama-sama di gua bersembunyinya. Jadi ada kemiripan kisah ini dengan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bertemu satu titik, yaitu menyelamatkan agama, menyelamatkan jiwa dan agama dari fitnah, yaitu dari ancaman pembunuhan. Faqalu rabbana atina, yakni lalu mereka berdoa kepada Allah. Menurut sebagian ulama tafsir, ini terjadi secara langsung. Gua yang mereka temukan itu secara kebetulan, bukanlah gua yang mereka rencanakan sebelumnya. Tidak seperti orang mau jalan-jalan atau camping, kan begitu, direncanakan dulu tuh tempatnya. Tidak. Ini mereka lari kabur, mendapatkan gua, langsung masuk ke sana dan langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Rabb kami, berikanlah rahmat yang berasal darimu untuk kami. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan mudahkanlah urusan kami. Dan ini doa berarti yang patut kita ambil dari ayat ini untuk kita jadikan sebagai doa kepada Allah jika kita ingin mendapatkan rahmat dan dimudahkan perkara kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kalau kita berdoa pakai doa ini. Itu namanya kita berdoa dengan redaksi yang ada dalam Al-Quran, dan dialah sebaik-baiknya doa. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah sebaik-baik doa. Dan doa yang diajarkan Nabi itulah sebaik-baik doa. Wahayyi lana min amrina rasyada, kata Ibnu Katsir, wa qaddir lana min amrina hadza rasyada. Takdirkanlah urusan kami ini menjadi perkara dan urusan yang lurus sesuai dengan petunjukmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ai ij'al aqibatana rusyda, jadikanlah akibat atau ujung dari pilihan kami ini adalah pilihan yang tepat, pilihan yang benar dan menetap. Rusyda itu artinya petunjuk yang baik, kemudian kita berhasil sampai ke petunjuk itu dan berhasil menetap di dalamnya. Itu arti rusyda. Itu arti rasyada. Jadi mereka pemuda-pemuda ini berdoa minta kepada Allah pertama rahmat. Rahmat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mereka minta pertolongan supaya pilihan mereka ini istiqamah mereka di dalamnya adalah pilihan yang baik. Pilihan yang baik tidak cukup, butuh keistiqamahan.
Ketika kita telah menentukan sesuatu kita anggap baik, itu bagus. Tapi bagaimana kemudian caranya bertahan di dalamnya? Itu yang berat. Banyak di antara kita bisa menentukan ini yang baik, ini yang begini, tapi bertahan di dalamnya tidak semua orang bisa. Dan agar kita diberikan hal yang seperti itu oleh Allah, berdoa dengan doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah Ta'ala berfirman kemudian, fadarabna ala adhanihim. Setelah mereka sampai di dalam gua dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung mereka itu tertidur. Darabna ala adhanihim. Ad-darb, yang belajar bahasa Arab pasti tahu makna daraba dalam bahasa Arab. Apa arti daraba? Apa? Memukul, ya. Itu yang paling sering dicontohkan dalam bahasa Arab. Daraba Zaidun Amran. Zaidun memukul Amr. Selalu tukang pukul itu Zaid. Kalau kita belajar nahwu itu pasti itu daraba Zaidun. Yang dipukul Amr. Itu contoh mudah, legendaris itu. Dari zaman nenek moyang dari ratusan tahun yang lalu, contoh dalam bahasa Arab itu selalu itu. Daraba Zaidun Amran. Zaidun mukul Amr. Nah, ini bahasa Arab ini. Daraba asalnya, fadarabna asalnya daraba. Tapi dia nyambung dengan dhamir muttasil na di situ, sehingga ba-nya menjadi mati. Fadarabna. Daraba dalam bahasa Arab itu maknanya, anak-anakku dan jamaah sekalian, bertemunya suatu objek dengan objek yang lain. Iya kan? Dibilang memukul. Orang Indonesia mengatakan daraba itu memukul, karena ketika memukul terjadi pertemuan antara benda dengan benda yang lain. Misalnya santri memukul tembok, maka tangan santri itu bersentuhan dengan wajah tembok tersebut. Dari itu dikatakan daraba. Itu asal maknanya. Tapi maksudnya di sini adalah fadarabna ala adhanihim. Kami jadikan mereka tidur. Bagaimana hubungannya dengan kalimat daraba ini? Kok artinya tidur? Ya, iya, di sana badan mereka, kepala mereka bersentuhan dengan tanah, berbaring. Dan Allah lengketkan pendengaran mereka. Maka diartikan mereka tidur. Telinga mereka itu tertutup. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil faedah di sini oleh ulama, disebut telinga oleh Allah, pendengaran di sini. Fadarabna ala adhanihim. Dan kami pukul atas telinga mereka. Kan begitu secara harfiah, kalau terjemahan bodoh begitu kan artinya harfiah. Maksudnya adalah kami tidurkan mereka. Di situ dipilih kata telinga karena telingalah yang paling terakhir penentu orang tidur. Kalau telinga belum putus, pendengaran belum putus, kita tidak bisa tidur, iya kan? Mata antum terpejam begini, tapi roket bunyi kiri kanan, bisa tidur tidak? Nggak bisa. Mata antum begini, badan antum sudah lemes, tapi karaoke kiri kanan, bisa tidur tidak? Nggak bisa. Pejam mata begini, telinga tapi di luar ada main bola, jedar, nggak bisa tidur. Tidur itu terjadi kalau ini sudah hilang. Dari itu disebutkan dalam hadis bahwasanya cara setan untuk terus mempengaruhi manusia tidur supaya tidak bangun sholat subuh dengan mengencingi telinganya.
Dzalika ar-rajulu bala syaitanu fi udhunih. Itu orang laki-laki yang tidak bangun salat subuh, setan kencing di telinganya. Kenapa disebut telinga? Dialah kunci tidur. Makanya kalau ingin bangunkan orang tidur, teriak di telinganya. Pukul tangannya nggak bangun, tarik nggak bangun juga, teriakin telinganya, lah bangun langsung. Dari itu disebutkan dalam ayat ini, fadarabna ala adhanihim. Allah tutup pendengarannya, Allah tidurkan mereka. Ini tidurnya bukan sehari dua hari. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi. Di dalam gua itu Allah tidurkan mereka. Allah tutup akses pendengarannya supaya tidurnya lama. Sinina adada, beberapa tahun. Sinina adada. Sinin apa artinya? Beberapa tahun. Mufradnya apa? Sanatun. Jamaknya apa? Sinin. Dan ini adalah salah satu ayat yang luar biasa dari cerita Ashabul Kahfi ini. Mereka tertidur dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Berarti tidak makan, tidak minum. Kan begitu pertanyaannya. Kenapa menjadi hal yang luar biasa peristiwa ini? Bertahun-tahun tidur berarti tidak makan, tidak minum. Kalau hanya sekedar tidur saja, antum dibius juga bisa tidur semalam atau lebih, semalam full atau 2 malam full, 2 hari itu bisa. Tapi antum diimpus, makanan, minuman masuk ke dalam tubuh. Seperti halnya orang yang koma atau yang lainnya, kan begitu. Dia masih hidup tapi diinfus kan. Nah ini tidak ada infus dan dia tidur. Thumma ba'athnahum. Kemudian kami bangunkan mereka. Allah bangunkan mereka. Lina'lama ayyul hizbayn. Thumma itu, kalimat thumma itu kemudian, artinya dalam bahasa Arab. Kalau dalam ilmu balaghah atau yang lainnya, thumma itu maksudnya yadullu ala tarakhi, sesuatu yang menunjukkan jarak waktu dari suatu peristiwa. Dari itu thumma. Dari kalimat thumma saja sudah bisa dipahami bahwasanya waktunya lama. Bangunnya mereka setelah sekian tahun. Thumma, lalu kemudian kami bangunkan mereka. Lina alama, agar kami tahu ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada, kelompok manakah, yakni kelompok manakah dari 2 kelompok yang menghitungnya, menghitung berapa tahun mereka, berapa lama mereka tidur, manakah yang lebih tepat perhitungannya. Ini menunjukkan bahwasanya beredar cerita Ashabul Kahfi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kufar Quraisy sudah ada versi Ashabul Kahfi di antara mereka. Berapa tahun mereka tidur, berapa lama mereka tidur, sudah tahu, sudah sampai ke telinga mereka. Allah Subhanahu wa taala turunkan suratul Kahfi, ayatul Kahfi untuk meluruskan berita tersebut, cerita tersebut, sebagaimana yang dulu pernah kita sebutkan di awal tafsir surat Al-Kahfi tentang asal usul turunnya surat ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum.
Di sini Allah memulai kemudian rincian ceritanya. Yang tadi itu adalah ikhtisarnya. Mereka adalah pemuda yang melarikan diri ke sebuah gua, kemudian tertidur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasannya. Uraiannya disebutkan setelah ayat tersebut oleh Allah dengan berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum. Dari itu Ibnu Katsir berkata, min hahuna syar'a fi bastil qissah wa syarhiha. Dimulai dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menjelaskan bagaimana detil dari cerita mereka. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan ceritakan atasmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Cerita dengan benar, cerita versi yang benar. Seperti yang dikatakan tadi, beredar versi cerita Ashabul Kahfi di kalangan kufar Quraisy di bangsa Arab, tapi ceritanya tidak lurus. Banyak hoaks sebagaimana di hari ini. Itu faedahnya. Banyak cerita beredar, kalau ditelusuri kadang cerita itu hoax. Hanya isu belaka. Susah untuk diluruskan. Apalagi sejarah. Konon katanya sejarah sejarah paling susah diluruskan. Karena masing-masing pembuat cerita sejarah ada kepentingannya. Kalau kepentingannya untuk memenangkan ini, versi sejarahnya begini. Kalau kepentingannya untuk ini, begini versi sejarahnya. Yang paling susah itu ialah insaf dalam masalah sejarah dan berita. Berlaku adil, bersikap adil dalam sebuah isu dan berita. Itu paling susah. Masing-masing punya versinya dan kepentingannya masing-masing. Innahum fityatun amanu bi rabbihim mazidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda. Innahum fityatun. Tadi sebelumnya Allah sudah menyebutkan juga id awal fityatu. Ketika pemuda-pemuda itu. Di sini Allah ulangi lagi. Allah tegaskan lagi innahum fityatun. Kenapa toh diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini santri dengarkan. Tadi di tafsir di awal fityatu sudah jelaskan mereka adalah pemuda. Ashabul Kahfi itu pemuda. Tapi di sini Allah menyebutkan lagi seolah-olah mendefinisikan ulang mereka adalah fityatun. Sesuatu yang mestinya tidak perlu diulangi, kan begitu? Kan udah jelas, kenapa lagi dipertegas di sini? Apa maksudnya? Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berulang dalam Al-Quran kecuali dia memiliki tujuan. Tidak ada yang abath, tidak ada kalimat yang sia-sia dalam Al-Quran. Hanya saja akal manusia tidak sampai kepada ilmu tersebut, sehingga kadang mereka mengatakan sia-sia. Di antara jawaban dari masalah ini, hikmahnya disebutkan ulang, didefinisikan ulang dia adalah pemuda. Karena pemuda itu ingin menonjolkan, ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya usia muda itu adalah usia yang paling cepat untuk menerima kebenaran. Lebih mudah menerima kebenaran daripada orang-orang yang sudah tua. Dia adalah usia yang emas. Ingat, ini pemuda. Berarti maksudnya adalah ingat-ingat dia itu pemuda. Pesan untuk kita bersama, pemuda itu, usia muda itu ialah tempat mudah kita untuk membina,
mudah memberikan mereka pelajaran. Dari itu hati-hati anak muda diberikan pelajaran akidah. Akidah yang didapatkan di hari ini, manhaj yang didapatkan di hari ini, itulah cara dia hidup kelak di usia dia tua. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya asy-syabab hum aqbala lil haqq, hum aqbalu lil haqq wa ahda lis sabil. Pemuda itu lebih cepat menerima kebenaran dan lebih cepat melihat jalan yang benar minasyuyukh, dibandingkan dari orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah terlanjur jatuh kepada kebatilan. Walihada kana aktsarul mustajibina lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam syababan. Oleh karena itu, kebanyakan orang-orang yang menerima agama Allah dan agama Rasul dan menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu adalah pemuda. Ammal masyayikh min Quraisy, adapun orang-orang sepuh dari kalangan suku Quraisy, mereka tetap di atas agama mereka. Tidak ada yang masuk Islam kecuali sedikit. Maka Allah sebutkan di sini kemudian mereka adalah pemuda. Pelajarannya untuk kita ialah agar kita waspada dengan anak-anak kita. Waspada dengan anak-anak muda ini yang sekarang belajar ini. Dan agar kita memaklumi tantangan dakwah itu adalah orang-orang sepuh. Dimanapun kita berdakwah, biasanya menghalangi itu orang yang sudah sepuh, punya pengaruh, karena dia ingin mempertahankan banyak hal. Itu yang pertama. Kedua, karena dia sudah merasa tua. Kalau kita sampaikan kepada mereka, ini yang benar, anak muda tahu apa, kan begitu. Jadi orang tua itu kadang ngerasa dirinya itu tahu semuanya, padahal tidak. Dari itu nanti antum bapak-bapak didebat sama anak antum. Antum usia 50 tahun, anak antum usia 23 tahun. Dia sudah belajar agama, sudah ini. Dia lebih pintar daripada antum. Jangan masih jadi orang tua zaman dulu. Dia selalu lebih pintar. Tidak. Anak muda lebih pintar. Lebih cepat meresap, lebih cepat memahami. Ya dulu kan kita tidak sekolah istilahnya. Anak antum sekolah kemudian, ya lebih tahu dia. Hanya saja anak-anak dinasihati anak muda agar yang bijak dengan orang sepuh. Dari itu dalam dunia kita berdakwah, orang yang sepuh itu harus dengan bijaksana didakwahi. Nah, ini faidah dari disebutkannya kembali kalimat fityah dalam ayat ini. Taib, silakan azan dulu. Taib. Maka ayat ini nasihat untuk semua santri dan santriwati yang ada di sini, agar usia dan waktu muda kalian ini harus digunakan untuk mencari kebenaran. Harus diisi dengan akidah yang sahih. Harus kalian isi dengan manhaj yang sahih. Naam. Dan nasihat untuk wali santri yang hadir, bahwa santri dan santriwati ini adalah penerus pertama yang membawa akidah salafiyah. Karena sebagian santri dulunya orang tuanya, kakeknya dari anak-anak ini bukanlah orang yang mengenal manhaj salaf. Kemudian si bapak lah yang mengenal manhaj salaf. Ya duduk di majelis ilmu,
Dia menjadi hijrah. Yang tadinya tidak mengenal sunnah, mengenal sunnah. Atas dasar kesadaran itu kemudian dia didik anaknya untuk mengenal sunnah. Maka artinya generasi ini generasi awal yang akan terus berkelanjutan. Itu yang perlu kita sadari bersama. Maka dari itu orang tua wajib untuk ikut mengawasi anaknya, memberikan nasihat, memberikan contoh, supaya generasi berikutnya yang akan datang adalah generasi-generasi yang saleh, generasi-generasi yang di atas sunnah, generasi-generasi yang menerima al-haq. Pemuda itu bukan hanya cepat menerima kebenaran, sebaliknya juga dia cepat menerima yang negatif. Dua hal ini, positif dan negatif, berlomba, berpacu mana yang lebih duluan masuk ke dalam hati dan perangai pemuda. Tinggal dilihat mana yang dominan dalam dirinya. Kalau yang dominan dalam diri seorang anak pemuda itu ialah syahwat, dominan hanya main game, nonton, bermain. Adapun kemudian yang bentuknya menuju kepada hak, al-qabul lil haq, menerima kebenaran, menerima untuk taat kepada Allah, lemah, itu bahaya sinyal. Naam. Lalu apa kuncinya anak-anakku itu? Kuncinya ialah teman yang baik. Nah, ini barangkali kaitannya dengan kalimat innahum fityah. Mereka itu pemuda. Kita semua pernah dengar barangkali perkataan Presiden Indonesia yang pertama. Apa katanya tentang pemuda? Pak Soekarno, berikan kepadaku sekian pemuda, gitu kan? 10 pemuda akan aku apa? Iya, akan kuguncang dunia. Itu menunjukkan pemuda itu luar biasa. Maka jangan sia-siakan, menyia-nyiakan usia mudamu, anak-anakku, berarti kalian menyia-nyiakan hidup. Naam. Wajib kita bersabar menuntut ilmu, wajib kita bersabar dengan kekurangan, wajib kita bersabar dari kekurangan. Tidak boleh banyak mengeluh. Jangan sedikit-sedikit kurang dingin AC-nya, jangan. Kalian laki-laki, sabar. Jangan sedikit-sedikit tempe terus, sabar. Fokus kalian adalah belajar. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wazidnahum huda innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelompok manusia yang diberikan naungan di akhirat itu siapa? Syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang dia masa mudanya itu dia habiskan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian belajar itu artinya menghabiskan usia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berharap kelak di akhirat mendapatkan naungan. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka huda. Ini keimanan.
huda maksudnya itu keimanan di situ. Dari itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berdalil dengan ayat ini seperti Imam Bukhari dan yang lainnya, ziyadatul imani wa tafaduluhu wa annahu yazidu wa yanqus, bertambahnya iman dan tafadulnya. Tafadul artinya berbeda-beda keutamaannya. Ada yang lebih dominan keimanannya, ada yang tidak. Ada yang menonjol, ada yang tidak. Tapi intinya yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Diambil dari ayat ini dalil dalam i'tiqad yang mendasar. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini serupa dengan firman Allah yang lain, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mencari hidayah itu mendapatkan hidayah, zadahum huda. yakni Allah tambahkan mereka hidayah dan keimanan. Allah juga berfirman, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Maka adapun orang yang beriman maka bertambah keimanan mereka. Allah juga berfirman liyazdadu imanan ma'a imanihim, dan ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an yang menunjukkan atas kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlus Sunnah, yaitu iman itu bertambah, yazid, bertambah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman warabatna ala qulubihim. Ini kita lanjutkan di majelis berikutnya insyaallah Ta'ala. Ada yang ditanyakan jemaah, diberikan waktu. Naam, silakan. Iya, kenapa? Beliau bertanya, maksud antum dari mana mereka mendapatkan keimanan begitu, sementara mereka hidup di lingkungan penyembah berhala. Tidak disebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi siapa yang mendakwahkan mereka, dari mana mereka dapatkan keimanan tentang uluhiyah, tidak disebutkan. Tapi nampaknya itu ialah hidayah murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kehendak Allah, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Bahwasanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya Nabi, ada yang tidak beriman, padahal ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabul Kahfi ini meskipun tidak disebutkan ada nabi yang mendakwahi atau semisal dengannya, tapi mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti disebutkan di ayat berikutnya, yakni mereka berkata laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Di situ disebutkan bahwasanya mereka mengingkari perbuatan menyembah berhala tersebut, dan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Allah berikan keutamaan, Allah berikan mereka karamah. Itu kan karamah namanya. Allah berikan karamah, keistimewaan, bisa tidur
bertahun-tahun dan selamat dari kejaran orang kafir. Demikian Pak. Barakallahu fiik. Naam. Apa bicaranya? Gak jadi bertanya. Kenapa? Lupa. Kalau mau bertanya dicatat. Naam. Dicatat. Kalau tidak lupa. Baik. Naam. Iya. 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 Maksudnya apa yang amanu bi rabbihim, yang mana? Apa ya? Saya mau nangkap dulu inti pertanyaan antum nih. Maksudnya apa? Iya. Dia berdoa kepada Allah. Nah, yang tadi amanu bi rabbihim. Mereka itu maksudnya innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Mereka ini maksudnya pemuda itu sendiri. Iya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu audud dhamir namanya, pengembalian dhamir. Yaitu kata ganti mereka itu kembali kepada pemuda itu sendiri. Tuhannya pemuda itu Ashabul Kahfi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang telah beriman kepada Tuhan mereka, yaitu Ashabul Kahfi. Tuhannya Ashabul Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya berhala yang disembah oleh kaumnya, bukan. Nah, tidak disebutkan. Dalam cerita seperti ini yang tidak disebutkan tidak berani kita sebutkan. Karena sudah paket dari Allah Subhanahu wa taala. Itu manhajnya. Kalau bukan Allah yang ceritakan kepada kita, kita tidak tahu. Dari itu Allah sebutkan di awal, nahnu naqussu 'alaika. Kami yang akan ceritakan kepadamu. Yang tidak Allah ceritakan jangan kita cari, jangan kita sebut spesifikasinya, jadi berbahaya, berlebih-lebihan. Contoh seperti misalnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di sini kahfi, gua. Ya sudah gua. Tak boleh kita bertanya, ini guanya ada airnya enggak ya di dalam? Itu guanya ada marmernya enggak ya? Itu. Kan disebutkan dia punya anjing. Ini anjingnya warna apa ya? Jangan-jangan putih. Jenisnya apa ya? Bulldog atau bagaimana ya? Itu jangan. Pertanyaan seperti itu di stop. Apa yang diitlakkan oleh ayat kita itlakkan. Maksudnya kita sebut seperti itu tanpa merinci lebih dalam, karena tidak punya ilmu kita ke arah situ. Dan Allah tidak menyebutkannya karena hikmah tentunya tidak penting untuk disebutkan. Seperti contoh lainnya misalnya idrib bi'asaqal hajar. Wahai Nabi Musa, hentakkanlah tongkatmu ke lautan. Tongkatnya ini dari apa? Dari baja atau kayu atau aluminium? Jangan dicari, kata ulama. Sehingga sebagian orang ada yang berlebihan. Konon katanya tongkatnya Musa kayu jati. Nah ini berarti tukang jual kayu, furnitur, punya dagangan dia bilang ini kayu jati, ini kayunya Nabi Musa loh dulu katanya. Muncul mitos kemudian mimbar itu harus kayu jati supaya sama dengan kayunya Nabi Musa. Ya enggak begitu kan. Itu akibat kalau mendetil-detilkan. Padahal Allah tidak menyebutnya, kecuali jika Nabi menyebutkannya dalam hadis, baru kita terima hadis yang sahih. Kalau Israiliyat bentuknya cerita yang terdahulu, manhajnya, metodenya lain lagi. Tidak kita dustakan, tidak kita terima juga secara mentah-mentah, hanya jadi aksesoris saja. Jadi aksesoris saja. Naam.
طيب نكتفي بهذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.